Ngalir, ngobrol asik tentang pengelolaan air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabarnya Sobat SDA? Jumpa lagi dengan Ngalir, ngobrol asik terkait pengelolaan air. Kali ini temanya berbeda dari episode-episode sebelumnya. Episode sebelumnya terkait teknik-teknik pengelolaan sumber daya air. Sekarang akan membahas terkait manajerial, yaitu terkait reformasi birokrasi. Tentu saja kalau terkait reformasi birokrasi tidak lepas dari bidang sekretariat. Kali ini hadir di tengah kita narasumber narasumber kami, Ibu Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Terlihat pesonanya jadi bikin saya grogi. Oke. Beliau ini selain Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, beliau menjadi Ketua Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi. Tentu saja Sobat SDA ingin tahu reformasi birokrasi itu seperti apa sih? Malah Ibu, ada anekdot nih kalau kita undangan rapat terkait reformasi birokrasi. Apa maksudnya anekdotnya? Rapat roti bakar. Jadi kan mungkin belum Roti bakar karena itu mungkin ya RB ya. Iya gitu. RB Ya. jadi roti bakar Ya, gitu ya. jadi takut keceletot jadi roti bakar gitu, Bu. Oke, wargi-wargi SDA, sobat-sobat SDA, cari tahu yuk kepada Ibu Hajah Yosi Desra SHMH sekaligus Ketua Tim Pokja Reformasi Birokrasi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Igi. Ibu, kami ingin tahu nih, reformasi birokrasi itu apa sih? Mungkin dari kalimatnya saja kita pengertiannya aja kurang paham ya, Pak. Reformasi birokrasi itu seperti apa? Ya. Baik. Assalamualaikum Sobat SDA. Terima kasih Bu Igi sudah Ya, diundang terima di kasih. podcast Ngalir ya, ngobrol Iya. asik tentang pengelolaan air. Iya. Jadi ini juga tema kita reformasi birokrasi. Kita selaku insan yang berada di Dinas Sumber Daya Air tentu harus tahu dan harus melaksanakan reformasi birokrasi. Tadi Bu Igi menyampaikan anekdotnya roti bakar, mungkin singkatan dari RB ya. Karena inisialnya aja gitu, Bu ya. kalau reformasi birokrasi ini kan terlalu panjang ya kalau Iya, kita betul. menyebutkan reformasi birokrasi agak panjang, jadi suka disingkat RB gitu ya. Jadi kalau ada rapat RB sehingga teman-teman tadi Iya. jadi anekdot seperti itu. Nah, kita juga harus mengetahui ini apa reformasi birokrasi seperti itu ya. Sehingga di Dinas Sumber Daya Air kita juga melaksanakan reformasi birokrasi. Jadi pertama mungkin kita lihat reformasi birokrasi itu kan ada dua kata ya. Reformasi birokrasi. Reformasi itu mungkin sudah pada tahu ya, reformasi itu kan suatu perubahan lah, mungkin pada suatu sistem pada suatu masa. Kemudian kalau birokrasi itu kita bisa lihat ini ada dua elemen di situ, yaitu adalah peraturan atau norma-norma dan juga ada hierarki di situ. Jadi birokrasi itu adalah suatu kekuasaan formal, boleh dikatakan seperti itu, kekuasaan formal dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan ataupun prinsip-prinsip ideal dalam suatu organisasi. Nah, birokrasi ini tidak bisa kita elakkan karena masyarakat membutuhkan itu gitu ya. Jadi bagaimana nanti dengan birokrasi itu dapat memastikan, menjamin suatu mekanisme atau sistem kerja dapat terlaksana dengan pasti, mudah, teratur gitu, itu birokrasi. Nah, sekarang kita gabungkan reformasi birokrasi itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi reformasi birokrasi itu boleh dikatakan ini adalah suatu perubahan mindset, pola pikir, kemudian juga adalah perubahan budaya kerja atau cultures seperti itu. Nah, kalau kita kembangkan lagi, reformasi birokrasi ini adalah suatu perubahan mendasar gitu ya, upaya mendasar dalam melakukan suatu perubahan ataupun pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah, baik itu di kelembagaan atau organisasi, kemudian juga
di ketata laksanaan, kemudian juga yang paling penting itu adalah sumber daya manusia aparaturnya. Jadi bagaimana dengan reformasi birokrasi ini kita melakukan pelayanan publik ya, memberikan pelayanan publik ini sumber daya aparatur ini memberikan pelayanan publik kepada masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Jadi layanan-layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar, kebutuhan-kebutuhan prinsip ya kepada masyarakat itu. Nah, dalam perjalanannya ketika kita melakukan pelayanan itu tentu saja ada kendala-kendala gitu ya, ada kendala. Baik tadi yang saya sebutkan mungkin dari kebijakannya, kemudian dari fasilitasnya gitu ya, kemudian juga mungkin dari sumber daya aparaturnya itu ada kendala untuk menunjang pelayanan publik tadi, kita memberikan pelayanan publik tadi gitu ya. Nah, dengan reformasi birokrasi ini bagaimana strategi kita gitu, kita dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ini tentu saja dengan melaksanakan juga sistem pemerintahan yang bersih dan baik. Kira-kira begitulah kalau kita gambarkan reformasi birokrasi itu gitu. Wah, mantap sekali penjelasan Ketua Tim RB sekaligus Sekretaris Dinas kita ini. Baru dari maknanya saja sudah, oh ya seperti itu. Nah, mungkin wargi SD aku ingin tahu. Begini Bu, tadi Ibu secara gamblang dan sangat jelas apa arti, apa makna reformasi birokrasi dari katanya, lalu paduan katanya. Kami ingin tahu nih Bu, kenapa sih, apa sih tujuan reformasi birokrasi diimplementasikan di Dinas Sumber Daya Air ini? Mungkin Sobat SDA juga pasti ingin tahu. Oke, tadi kan sudah disampaikan bahwa reformasi birokrasi itu adalah pelayanan publik ya, intinya adalah perubahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, tujuannya tentu saja dengan melaksanakan reformasi birokrasi itu bagaimana kita bisa menciptakan birokrasi yang profesional seperti itu. Jadi banyak sebenarnya tujuan reformasi birokrasi ini. Birokrasi yang profesional, kemudian berintegritas gitu. Kemudian pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, dan juga bagaimana kita bisa melaksanakan nilai-nilai atau kode etik dalam melaksanakan pelayanan publik tersebut. Kemudian khusus untuk di Provinsi Jawa Barat juga, kita juga sudah melaksanakan reformasi birokrasi ini. Tujuannya tentu saja bagaimana kita dapat menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan ini, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ini untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan visi misi kita ya, terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Sehingga untuk mewujudkan itu dibutuhkan tadi kan sumber daya manusia aparatur. Nah, sumber daya manusia aparatur itu juga memerlukan semacam core value gitu ya, nilai-nilai yang ada di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Apa itu? Kita kenal, mungkin Bu Wigi juga sudah tahu ya, Sobat SDA juga sudah sering mendengar berakhlak, bahkan di SDA juga berakhlak gitu ya. Jadi kata-kata berakhlak itu merupakan core value, itu merupakan singkatan. Jadi berakhlak, itu berorientasi pelayanan, A-nya itu adalah akuntabel, H-nya itu adalah K-nya itu adalah kompeten ya, kemudian H-nya itu adalah harmonis, kemudian L-nya loyal, A-nya lagi adalah adaptif, dan terakhir adalah kolaboratif. Nah, core value itu ya kita terapkan, diimplementasikan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan reformasi birokrasi di Dinas Sumber Daya Air. Wow, ternyata tujuannya sangat jelas juga ya Bu ya. Ternyata ada tadi ASN harus berakhlak dengan tujuan yang telah secara gamblang dijelaskan oleh Ibu Sekdis. Nah, tentu saja dalam tujuan ini Bu, agar tercapai tujuan di reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air ini, apakah ada apa saja sih Bu aspek atau komponen atau hal-hal apa saja sih Bu agar tujuan tersebut tuh tercapai? Baik, memang betul Bu Wigi. Jadi kita harus punya
aspek-aspek yang harus dilaksanakan agar reformasi birokrasi ini dapat terlaksana dan berjalan sebagaimana seharusnya gitu ya. Jadi ada beberapa aspek atau komponen yang harus kita penuhi. Kita kenal ada 8 aspek perubahan. Nah, kalau pernah dengar aspek perubahan, yaitu 8 komponen dalam reformasi birokrasi ini. Nah, yang pertama adalah manajemen perubahan, kemudian deregulasi kebijakan, kemudian penguatan organisasi, kemudian penataan tata laksana. Selanjutnya perubahan manajemen sumber daya manusia aparatur, kemudian penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi ada 8 komponen dalam reformasi birokrasi. Nah, komponen ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air. Tapi catat, tidak hanya oleh Dinas Sumber Daya Air yang ada di dinas ya. Bapak ini Sobat SDA, Bu Wigi, saya juga ingin menyampaikan bahwa Dinas Sumber Daya Air ini terdiri dari satu sekretariat ya, kemudian 4 bidang. Ada bidang bina manfaat, bidang bina konstruksi, bidang bina operasi dan pemeliharaan, kemudian bidang perencanaan teknis, itu yang ada di dinas. Kemudian kita juga punya 6 wilayah sungai. 6 wilayah sungai itu adalah wilayah sungai Citarum, wilayah sungai Ciliwung Cisadane, kemudian wilayah sungai Citanduy, wilayah sungai Cimanuk Cisanggarung, kemudian wilayah sungai Ciulan Cilaki, dan terakhir wilayah sungai Cisadia Cibareno. Nah, yang komponen-komponen tadi seperti saya sampaikan tidak hanya dilaksanakan di dinas, tapi juga dilaksanakan di UPTD yang ada di Dinas Sumber Daya Air tadi. Oke, Sobat SDA, seperti itu komponen-komponen yang akan memberikan dampak terwujudnya tujuan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini tidak bisa dilakukan oleh hanya dinas saja atau malah bahkan sama Ibu Sekretaris Dinas aja, gak mungkin ya Bu ya? Gak mungkin. Jadi semua yang tadi, bidang, OPTD, semuanya harus bersama-sama melaksanakan reformasi birokrasi ini sehingga dapat terwujud gitu. Jadi semua unit kerja itu sama-sama harus aktif dan bekerja sama untuk melaksanakan reformasi birokrasi ini. Dengan gitu. 8 komponen yang Ibu sampaikan ya Bu. Jadi Bu, dari 8 komponen atau 8 aspek perubahan yang telah Ibu Sekdi sampaikan, dan yang melaksanakannya ini adalah seluruh unit-unit kerja dari bidang, sekretariat, dan dari 6 UPTD Bu ya, dan tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri gitu Bu ya. Nah, kenapa sih Bu yang telah dilaksanakan secara terus-menerus ya Bu ya, kenapa sih Bu ini reformasi birokrasi ini harus diimplementasikan di Dinas Sumber Daya Air, dan sudah sejauh mana sih Bu pelaksanaan atau implementasi reformasi birokrasi ini yang sudah dijalankan? Ya, jadi kita ketahui bahwa reformasi birokrasi ini merupakan suatu instruksi dari pemerintah untuk dilaksanakan di seluruh tingkat pemerintahan, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kota gitu ya. Nah, tentu saja kita Dinas Sumber Daya Air sebagai salah satu perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat juga wajib mengimplementasikan ini, karena ini juga merupakan suatu upaya strategis kita gitu, upaya strategis untuk menghasilkan aparatur yang berdaya guna untuk melaksanakan atau mengemban tugas-tugas pemerintahan gitu ya. Karena kita ketahui bahwa sekarang masyarakat tuntutannya sudah sangat tinggi gitu, bagaimana sumber daya manusia aparatur ini dapat bekinerja dengan baik. Kemudian untuk implementasinya sendiri, sebenarnya ini juga sudah ada payung hukumnya. Kita Dinas Sumber Daya Air itu mengikuti peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 89 tahun 2019 tentang roadmap reformasi birokrasi tahun 2019 tahun 2023. Nah, ini sudah kita implementasikan sudah dari 2 tahun yang lalu gitu ya. Pada tahun awal mungkin pencapaian kita belum terlalu memuaskan, kita masih
ya namanya memulai ya, kita baru mengetahui. Jadi pencapaian kita masih di level bawah. Namun tahun berikutnya kita berupaya untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi ini di Dinas Sumber Daya Air, dan alhamdulillah kita sudah meningkat hasilnya, nilainya sudah semakin baik. Nah, tahun ini juga dilakukan kembali penilaian juga oleh pemerintah, dan kita berupaya untuk dapat lebih meningkatkan implementasi reformasi birokrasi di Dinas Sumber Daya Air pada tahun ini, tahun 2022, seperti itu. Wah, sangat sudah mulai ini ya Bu ya, kami dari penjelasan Ibu ini sudah mulai terlihat bahwa reformasi birokrasi kenapa dan siapa melakukannya. Ternyata masyarakat itu menjadi pengawas ya Bu ya, pengawas keberlanjutan atau suatu mekanisme yang ada di birokrasi. Dan juga reformasi birokrasi ini ternyata ada ukurannya ya Bu ya, penilaiannya. Nah, dan yang Ibu sampaikan bahwa sejauh mana Dinas Sumber Daya Air pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Sumber Daya ini ternyata ada meningkat Ibu ya, penilaiannya. Nah, Sobat SDA ingin tahu kunci-kunci kenapa pelaksanaan reformasi birokrasi ini ternyata ada peningkatan ya Bu ya? Kita tanyakan yuk ke Ibu Sekdis. Kunci keberhasilan apa ya Bu ya ini? Kunci keberhasilan yang telah khususnya Ibu arahkan atau suatu sistem apa sih Bu untuk menjadi reformasi birokrasi ini menjadi meningkat Bu ya? Jadi ada peningkatan seperti itu Bu. Baik Bu Igi, kunci keberhasilan. Sebenarnya kita juga harus memahami bahwa keberhasilan reformasi birokrasi ini bukan hanya sekedar pencapaian nilai ya, kita ada di level berapa, tapi sebenarnya bagaimana dengan implementasi reformasi birokrasi di Dinas Sumber Daya Air ini, pelayanan-pelayanan yang dilakukan di Dinas Sumber Daya Air ini dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat gitu ya. Jadi tidak hanya nilai kayak nilai rapot gitu Bu ya. Tidak seperti itu gitu. Nah, untuk bisa tercapai itu kunci keberhasilan yang harus dilaksanakan yang pertama adalah komitmen bersama. Harus adanya komitmen bersama. Jadi komitmen bersama ini dari seluruh jajaran, mulai dari pimpinan, Bapak Kepala Dinas, kemudian struktural, kemudian fungsional, teman-teman ASN, non-ASN, juga rekan-rekan kita yang bekerja di bagian keamanan dan kebersihan. Harus komitmen bersama. Jadi serta ya, itu Bu, ya? itu merupakan suatu keharusan. Tidak akan tercapai suatu keberhasilan dalam penerapan reformasi birokrasi ini kalau salah satu pihak tidak komit gitu ya. Jadi misalnya berintegritas hanya pimpinan saja gitu ya. Sedangkan teman-teman yang ASN atau non ASN lainnya yang pelaksana tidak berintegritas, itu tidak akan jalan ya Bu tidak ya. akan jalan, sia-sia saja. Jadi itu menjadi kunci keberhasilan. Kemudian adanya internalisasi reformasi birokrasi ini, bagaimana melaksanakan program-program kegiatan yang ada di dinas ini secara terus-menerus gitu ya. Jadi sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat gitu. Kemudian juga selanjutnya adalah pelaksanaan reformasi secara konsisten. Jadi diharapkan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi ini tidak hanya pada waktu sekarang ini gitu ya, yang sedang digadang-gadangkan ini, tapi akan dilanjutkan secara terus-menerus dan dirasakan itu sebagai suatu kebutuhan. Kalau itu sudah dirasakan, kita tidak ada beban gitu ya untuk melaksanakan reformasi birokrasi ini gitu. Kemudian selanjutnya adalah berkesinambungan gitu ya, berkesinambungan bagaimana kita target-target itu yang kita sudah tentukan itu dapat tercapai dan dapat ditingkatkan gitu ya, sehingga reformasi birokrasi ini dapat betul-betul mencapai tujuan yang kita harapkan tersebut. Gitu. Alhamdulillah, wah, Sobat SDA udah semakin jelas sepertinya dengan penjelasan dari Bu Sekdis ini. Jadi dari
penjelasan Ibu mungkin Iya. Luigi bisa tarik kesimpulan bahwa intinya itu harus kita berkomitmen Bu ya. Iya. Terus adanya Harus bersama-sama. harus Nggak bersama-sama. bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa sendiri-sendiri loh. Jadi sobat SDA sudah siap untuk berkomitmen untuk Harus siap, ya, harus harus siap siap, Ibu ya, harus dari siap. atas sampai bawah, dari semua level Semuanya, Bu ya. iya. Kayak harus siap berkomitmen untuk melaksanakan dan mengimplementasikan reformasi birokrasi ini ya Iya, Bu. betul. Tidak hanya sebagai di kertas saja ya Bu ya, Betul. tapi dalam tingkah laku atau dari proses-proses kegiatan, Nilai-nilai tadi yang nilai-nilai, Bu disebutkan ya, tadi yang itu harus sudah sudah. terserap di Ya. dalam diri kita Ya, masing-masing. tertanam, gitu. ya, Bu ya. Nah, aduh, kalau penjelasannya dari Bu Sekdis ini yang dari tadi saya tuh terpesona ya sebetulnya. Pasti mungkin Bu sobat SD akan semangat nih Bu untuk melaksanakan komitmen mudah-mudahan. ya, reformasi birokrasi ini gitu. Tadi kan Ibu menjelaskan juga ada peningkatan. Nah, semoga Bu ya semakin meningkat dengan berkomitmen, melalui konsistensi dan berkesinambungan ya Bu ya. Betul, ya. Kunci loh sobat SDA. Ya. Kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan Bu ya reformasi birokrasi. Nah, sobat SDA, dari penjelasan Ibu Sekdis tadi terkait kunci keberhasilan pencapaian implementasi reformasi birokrasi, kita cari tahu yuk harapan Ibu Sekdis terkait output yang dirasakan langsung nih oleh masyarakat dalam rangka implementasi reformasi birokrasi ini. Apa ya Bu? Masyarakat tentu saja kan reformasi birokrasi ini efeknya sebetulnya untuk kebermanfaatan Bu ya. Betul, iya. Kita melaksanakan komitmen bersama-sama untuk nanti dihasilkan kebermanfaatan oleh masyarakat. Ya. Nah, harapan Ibu apa ya Bu? Ya, baik. Sebenarnya tidak hanya merupakan bagian harapan saya saja, tapi ya. pasti harapan organisasi ya, kita khususnya Dinas Sumber Daya Air. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin menyampaikan dulu kepada Bu Wigi juga Sobat SDA bahwa reformasi birokrasi ini adalah roadmap gitu ya, jadi ada perjalanan gitu ya, ada perjalanan. Nah, kita sudah melaksanakan itu, menempuh tahap-tahap itu, dan alhamdulillah tahapan kita pada saat sekarang ini untuk update di reformasi birokrasi di Dinas Sumber Daya Air. Kemarin pada tanggal 26 September 2022 Dinas Sumber Daya Air sudah melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas. Ini merupakan salah satu aspek atau komponen dalam implementasi reformasi birokrasi, Bu. Nah, pencanangan pembangunan zona integritas tersebut yang kemarin itu disaksikan langsung oleh Pak Sekda, bagaimana Bapak Sekda menyaksikan kita Dinas Sumber Daya Air melakukan komitmen bersama untuk melaksanakan pembangunan ZI, zona integritas ini. Jadi nanti ke depannya arahnya ke WBK, wilayah bebas dari korupsi, dan WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Seperti ini masih ada lagi tahapannya. Masih panjang gitu ya. Tapi ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Kita sudah melakukan pencanangan zona integritas. Keren ya Bu ya, sudah berkomitmen berarti Bu ya. Alhamdulillah sudah kita laksanakan kemarin. Tinggal PR-nya ke depannya nih, angka selanjutnya tujuan-tujuan kita yang akan kita raih. Nah, harapan-harapan tadi yang tadi disampaikan oleh Ibu Wigi, yang ditanyakan oleh Ibu Wigi, apa sih harapannya gitu ya. Sebenarnya sudah jelas dari awal bagaimana dengan reformasi birokrasi ini kita Dinas Sumber Daya Air ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Sumber Daya Air ini ya, kan kita core-nya Dinas Sumber Daya Air, bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di dinas kita ini terasa manfaatnya oleh masyarakat gitu. Contohnya adalah misalnya ketika masyarakat ingin menggunakan memanfaatkan air permukaan, itu kan ada namanya Rekomtek di situ ya. Jadi kita selaku insan di Dinas Sumber Daya Air, kita melayani dengan bagaimana memberikan Rekomtek itu dengan mudah gitu ya, tidak berbelit-belit atau simple. Kemudian juga yang paling penting tidak ada pungli di situ gitu, karena namanya izin kadang-kadang erat kaitannya dengan itu, tapi pastikan itu tidak ada. Kemudian juga contoh lainnya adalah penyediaan atau pemanfaatan air baku bagi kepentingan domestik atau industri, itu juga merupakan kewajiban kita. Kemudian ini juga yang paling penting nih,
bagaimana juga kita di sektor pertanian gitu ya, kita dapat memberikan para petani itu memanfaatkan memakai air untuk kepentingan irigasi, sehingga pada musim-musim kemarau juga petani dapat menggunakan air tersebut sehingga pendapatannya tidak akan berkurang gitu ya, walaupun pada masa-masa sulit seperti musim kemarau. Jadi itu contoh-contoh dalam implementasi birokrasi, harapan yang ingin kita capai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian Bu Gigi. Ya. Baik Bu Sekdis, sangat jelas sekali ternyata implementasi ini ternyata dirasakan langsung oleh masyarakat ya Bu ya. Betul. Juga kebermanfaatannya untuk kebutuhan air baku baik domestik dan irigasi, terus petani pemakai air ya Bu ya. Nah, Sobat SDA, tentu saja mungkin dirasakan sangat jelas ya. Kalau belum jelas, kita undang lagi Bu Sekdis pada tema-tema yang lain. Ya, siap ya Bu ya Allah, untuk siap. diundang terkait mungkin tadi apa sih WBBK, WBBM Bu ya? Atau tema lainnya. Tema-tema mungkin ya. lainnya. Karena kalau sekretariat itu kan cukup luas juga ya. Yang topik-topik yang topik-topik yang jalankan gitu Bu ya. betul. Oke, mungkin Ibu Sekdis sudah siap loh Sobat SDA untuk diundang di podcast Ngalir Bu. Insya Allah. Ngalir apa Bu? Ngobrol asik tentang pengelolaan air. Oke. Ibu, terima kasih nih Bu. Bigi semakin semakin mengetahui dan memperkaya mungkin ilmu-ilmu Ibu Sekdis diserap nih Bu terkait reformasi birokrasi. Dan ternyata Dinas Sumber Daya Air itu telah berkomitmen ya Bu ya, untuk menjalankan reformasi birokrasi ini. Oke. Ibu, sebelum acara ditutup nih Bu, ada yang ingin Ibu sampaikan nggak? Oh ya, pertama ingin mungkin ada foto-fotonya tadi ya, yang pencanangan zona integritas yang dihadiri oleh Pak Sekda. Mungkin Sobat SDA bisa melihat nih di mana nih nanti mungkin ya. Jadi ditampilkan ada ya, Bu, ya? tampilkan kita tanda tangan bersama, kemudian ada Pak Sekda memberikan pengarahan di situ bagaimana Dinas SDA bisa menerapkan implementasi reformasi birokrasi ini, khususnya pembangunan zona integritas gitu ya. Kemudian sebelum ditutup Bu Wigi, saya ingin menyampaikan satu pantun, boleh? Boleh Bu. Boleh kan Sobat SDA? Bu Wigi bilang cakep ya. Oke, baik Bu. Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Cakep. Banyak tempat untuk rekreasi. Cakep. Dinas SDA siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka implementasi reformasi birokrasi. Kalau begitu Bu, boleh gak Wigi ada pantun juga? Boleh. Oke. Semua Ibu kan cakep juga ya. Siap. Ibu pergi ke pasar membeli ikan bawal. Begitu merah warnanya. Reformasi birokrasi sebagai langkah awal untuk menata masa depan. Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Mungkin kita pamit undur pada Sobat SDA Bu. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang pasti menarik. Oke Bu ya. Lebih menarik ya. Lebih menarik lagi dan tentu saja dengan tema yang Ibu sangat menarik. Sumber yang berkompeten juga ya nanti di bidangnya. Jadi tungguin terus podcast Ngalir ya. Ngobrol asik tentang pengelolaan air. Jangan sampai terlewat. Oke, betul Sampai Bu. jumpa ya. Sampai jumpa. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Bu Sekdis. Sama-sama. Terima kasih Sobat SDA. Ya.